Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puja dan puji milik Allah yang maha memperhatikan kita semua. Tidak ada satupun yang luput dari penglihatan Allah, pengawasan Allah, genggaman Allah. Semuanya nyata, tidak ada yang tersembunyi, tidak ada satupun yang tidak didengar oleh Allah. Semoga pertemuan ini kita semua dibimbing memiliki hati yang yakin kepada Allah, karena keyakinan itulah sumber kebahagiaan, sumber kemuliaan, sumber keselamatan, dan keyakinan itulah yang mengantarkan kita bisa menikmati kejadian apapun. Kita bisa tidak pernah rugi dengan kejadian apapun, karena bisa menyikapi dengan sikap yang benar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita kaji nomor 9, hadirin. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Al-Hikam nomor 9. Tanawwa'at ajnasul a'mal litanawwu'i waridatil ahwal. Beraneka warna jenis amal perbuatan karena bermacam-macam pula pemberian karunia Allah yang diberikan kepada hambanya. Ini penting dipahami, hadirin, supaya kita tidak menganggap remeh orang lain, karena setiap orang yang Allah ciptakan memiliki bakat, kemampuan yang berbeda, intelektual berbeda, IQ-nya, daya tahan tubuh yang berbeda, kondisi fisik, kondisi finansial, beban pekerjaan yang berbeda. Allah yang maha adil memberi kesempatan tiap orang menjadi dekat dengan Allah dengan keberagaman. Ada yang bagus sekali sholatnya, sholatnya sangat berkualitas, banyak, karena waktunya juga luang. Tapi ada yang waktunya sangat sedikit, karena tugasnya sangat banyak. Tapi yang sedikit tidak sempat sholat sunnah, hanya sholat fardunya itu betul-betul dijaga kualitasnya. Walaupun sedikit waktunya, tapi sholatnya itu terjaga. Kalau kita kan waktu banyak dan sholatnya tidak terjaga, ya. Kita tidak dikejar apa-apa, waktu kita luang. Ada yang sedikit sekali waktunya, harus bekerja ini. Dia bekerja sebagai karyawan yang waktunya dituntut. Dan dia bekerja keras untuk menafkahi keluarganya, untuk mencicil hutang ibu bapaknya. Dan Allah tahu ini. Ada yang kuat tahajud panjang, ada yang tidak bisa karena dia jaga malam. Tapi sambil jaga dia tidak lepas lisannya dari menyebut nama Allah. Dia tidak punya waktu cukup untuk tahajud, tapi dia selalu minta ampun kepada Allah. Ada yang dekat kepada Allah dengan berbakti ke orang tua, dengan catatan semua amal yang wajib dipenuhi, ya. Bakti ke orang tua bisa mulia di sisi Allah. Ada yang kuat saum, ada yang dengan sedekahnya, ada yang tingkat IQ-nya terbatas, tapi suka sekali punya roti, dia bagi 2. Dia ke sekolah bawa pensil lebih dari 1 supaya bisa temennya yang pensilnya ketinggalan pakai pensil dia. Dia datang lebih awal ke sekolah karena ingin bantu petugas piket. Jadi ada yang secara IQ tidak tinggi, hafalan susah, tapi banyak kebaikannya. Ada yang tidak ganggu orang,
Memang tidak banyak kebaikannya, tapi dia tidak merugikan orang lain. Masya Allah. Dan kita tidak tahu dari sekian ratus yang hadir sekarang ini, dari yang hadir ini amal-amalnya seperti apa. Oleh karena itu jangan meremehkan orang lain. Atau mungkin ada orang yang amalnya sedikit tapi air mata tobatnya, aduh, itu kalau sudah sepertiga malam terakhir tuh nangis tangisan yang betul-betul asli menangisi dosa, dan kita tidak merasakan tangisan itu. Kesimpulannya apa? Jangan risau dengan berbagai keterbatasan kita, maksimalkan saja di potensi yang paling kita mampu. Dan yang kedua, jangan menganggap remeh orang lain, karena kita tidak tahu, jangan-jangan orang tersebut berkedudukan di sisi Allah karena punya amalan khusus. Ya, seperti saudara-saudara kita yang berbaring, tidak berdaya, tidak bisa bergerak, ya seperti teman-teman kita Ndud, Iso, Oges dan teman-teman lainnya, itu boleh jadi lebih tinggi kedudukannya dari kita karena ridho menerima takdir tidak bisa bergerak. Ya Allah, saya ridho dengan takdir tubuh saya tidak bisa bergerak. Semua ini milik. Berbaring berjam-jam tanpa bisa bergerak sedikit pun, tidak ada amal yang bisa dilakukan. Sholat berbaring di sana, tapi ridho, saya terima ya Allah semua ketentuanmu ini. Saya adalah hamba-Mu, saya terima takdir saya lumpuh tidak bergerak seperti ini. Pasti perhitungan-Mu adalah yang terbaik. Setiap takdir-Mu adalah yang terbaik. Al-khair khairatullah. Ya Allah, saya terima dan saya pasrahkan diri ini kepadamu. Tidak bergerak, tidak sedekah ya, karena tidak bisa menghasilkan uang, sulit untuk wudu, jaga wudu, tahajud dengan segala keterbatasan. Tapi boleh jadi lebih melesat di sisi Allah. Atau seorang kepala daerah yang adil, yang tiap malam tuh terus mendoakan rakyatnya. Dan kita tidak tahu beratnya pekerjaan, belum lagi godaan-godaan untuk melakukan korupsi, godaan dari berbagai, belum lagi tekanan, dan dia kuat, boleh jadi berkedudukan di sisi Allah lebih dari kita yang cuma ngomel-ngomel dan protes melulu. Atau ada tuh yang menjadi mulia di sisi Allah karena dia kerja keras hanya untuk mencicil hutang orang tuanya yang sudah wafat. Saking tidak mau orang tuanya dikubur tersiksa, dia kerahkan segala dayanya. Dan Allah pasti tahu. Kita tidak tahu setiap orang. Makanya jangan suka memandang remeh orang. Jangan merendahkan orang lain. Dan maksimalkan apa yang bisa kita lakukan. Karena ini nomor 10 ini jawabannya, silakan. Al-a'malu suratun qa'imatun wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Amal perbuatan itu sebagai kerangka yang tegak, sedangkan ruh atau jiwanya ialah terdapat rahasia ikhlas atau ketulusan dalam amal perbuatannya itu. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Amal perbuatan itu sebagai kerangka seperti tubuh ini, dan ruhnya adalah keikhlasan. Jadi kalau ada orang yang beramal tapi tidak ikhlas, ya ada kerangka
tapi tidak ada nyawanya, mati, mayat, maaf ya, bangkai, maka walaupun anak kecil kalau ada nyawanya berarti, walaupun besar gagah kalau tidak ada nyawanya tidak berarti. Maka mari kita usahakan dalam setiap amal apapun yang kita lakukan harus ada ruh ikhlasnya. Kita tidak bisa misalkan sedekah banyak, tapi sedekah roti yang satu ini bisa menjadi besar sekali nilainya kalau ada ikhlasnya. Sedekah ribuan roti, jutaan roti, tapi kalau tidak ada ikhlasnya ya jadi seperti tadi. Jadi seperti ya tidak ada ruhnya. Makanya tidak cukup kita sibuk memperbanyak amal. Itu baik tapi tidak cukup. Harus benar-benar ruhnya ini, ruh amal ini hadir. Oh, kalau tidak hati-hati ya, yang kasihan yang haji sudah antriannya lama, bertahun-tahun di sananya 40 hari, menguras waktu, biaya, tenaga, tapi tidak dengan keikhlasan, tidak ada nilainya. Bahkan jihad fisabilillah pengakuannya sampai terbunuh di medan perang, tapi kalau tidak ada ikhlasnya ya tidak disampai juga. Sebelum kita memiliki amal-amal yang besar, mari kita usahakan yang bisa kita lakukan ini murni. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Luangkan waktu, ya Allah, saya lakukan ini semata-mata karena Engkau, hanya mengharap ridho-Mu ya Allah. Lindungi niat ini ya Rabb. Luangkan waktu, luangkan waktu, harus itu. Kalau tiba-tiba kita berbuat tanpa meluruskan niat, seperti cepat-cepat ngirim paket, tidak nulis alamat, mau kemana, apalagi salah alamat, niatnya ingin dipuji, niatnya ingin dikagumi, niatnya ingin viral, niatnya ingin banyak follower, niatnya ingin ya dianggap orang sukses oleh orang, mau apa? Niat kita cuma satu saja, semoga Allah yang maha melihat, yang maha memperhatikan, yang maha tahu segala isi hati, ridho menerima apa yang dilakukan ini. Sudah selesai. Jadi kalau ditanya kenapa kok jadi orang jujur? Karena Allah menyuruh jujur dan Allah mencintai orang jujur. Selesai sudah selesai itu. Tidak ada kaitan dengan karir, pangkat, gelar, jabatan. Kenapa semangat belajar? Karena Allah menyuruh kita belajar dan Allah mencintai. Sudah selesai di sana. Kenapa kok ibu berbuat baik kepada suami? Karena Allah menyuruh saya berbuat baik dan Allah mencintai yang berbuat baik. Sudah selesai. Apakah suami menghargai atau tidak? Suami balas kebaikan. Oh, itu sudah bukan coupling kita. Coupling kita ya cuma satu saja, yaitu Allah menerima. Dan ini itu enak. Apa sih ciri-ciri kebaikan yang diterima? Cirinya adalah kalau kita sudah berbuat baik dan Allah suka, kita akan berbuat baik lagi. Ada kebaikan lanjutan.
Sebagian ulama itu mengatakan kalau kita berbuat kebaikan dan kurang bagus, itu kita berbuat jelek tuh. Jadi orang yang kebaikannya disukai Allah, dia akan dibimbing berbuat kebaikan yang lainnya. Tapi kalau kebaikannya kurang baik niatnya, caranya, dia berhenti tuh, susah berbuat baik lagi. Makanya orang-orang yang ahli kebaikan yang ikhlas tuh mengalir saja. Kebaikannya tuh makin banyak. Tapi orang-orang yang kurang bagus ya berhenti dia. Kapok nolong dia mah. Dia mah orangnya berhenti. Dia nggak tahu terima kasih, nggak tahu balas budi. Hati-hati nih, yang berbuat baik kemudian sesudah berbuat baik jadi berbuat jelek, pasti ada masalah nih dengan niat dalam berbuat baiknya. Makanya orang-orang yang ikhlas terus dibimbing oleh Allah bisa berbuat baik ini, berbuat baik itu, terus makin banyak kebaikan yang bisa dilakukan. Tapi kalau kurang ikhlas, dia tidak menikmati kebaikan yang dia lakukan, tidak akan kuat dan bisa berhenti. Nauzubillah min dzalik. Gimana? Surah Al-Qasas, surah ke-28 ayat ke-77. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. Dan carilah apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat, dan jangan kamu melupakan bagianmu kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah. Wa ahsin kama ahsanallah ilaik, dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah, innallaha la yuhibbul mufsidin, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Demikian hadirin, mudah-mudahan kita tidak terlalu fokus kepada gegap gempitanya amal, tetapi fokus kepada meluruskan niat dalam sekecil apapun amal. Nanti Allah yang akan membimbing kita untuk bisa beramal-amal lainnya. Memang ada dalilnya, iya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Al-Ankabut 69. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari keridhaan Allah, itu niatnya ya lurus dan caranya benar, Allah benar-benar akan menunjukkan jalan-jalannya. Jadi kita tidak usah terlalu silau dengan amalan-amalan dahsyat sampai kita lalai dari ruhnya amalan, yaitu keikhlasan. Tapi yang kecil-kecil kita lakukan sing ikhlas, dari ngebetulkan karpet, mungut sampah, yang kecil-kecil saja ya, nolong orang, membantu orang mau parkir,
Ada yang mogok kita dorongkan, ketika kita belanja kita lebihkan. Kecil-kecil tapi banyak dan ikhlas kita jaga. Itu Allah pasti melihat. Nanti Allah menolong kita untuk beramal lebih besar lagi. Allah menitipkan rezeki lebih banyak untuk sedekah. Jadi ketika Allah ngasih rezeki ke kita tuh, hati kita tidak dibuat senang dengan nyimpen. Ada yang kita simpan sebagian, tapi senang dengan menafkahkan. Kan ada yang dikasih uang oleh Allah, tapi dia maunya disumputin, disimpan, dikumpul-kumpul. Ah, ini rugi. Dia tidak dapat apa-apa. Yang bagus itu dikasih rezeki oleh Allah, kemudian dibuat tidak megang ke rezeki itu, tapi ingin menafkahkan. Udah gitu didatangkan jalan oleh Allah orang-orang yang betul-betul membutuhkan pertolongan, dan hatinya dibuat bisa nolong dengan ikhlas. Allah nanti yang menyediakan rezekinya, Allah menyediakan ladang amalnya. Makin kita lakukan dengan ikhlas, tambah lagi kemampuan kita nanti beramal tuh, tambah lagi. Mungkin nanti sholat kita jadi lebih khusyuk. Kemudian kegemaran kita nolong orang tuh menjadi lebih ikhlas. Makin kita berbuat baik dengan ikhlas, nanti mengalir itu aneka jenis kebaikan-kebaikan. Yang tadinya tidak kuat saum jadi kuat saum. Yang tadinya jarang baca Quran jadi senang baca Quran. Yang tadinya dia malas ke majelis taklim jadi suka ke majelis taklim. Akan ada kebaikan-kebaikan, buah dari kebaikan yang ikhlas. Makanya penting sekali kita menjaga hati kita untuk serius tentang keikhlasan ini. Ikhlas itu seperti matahari lah ya, hanya memberi tak harap kembali dari makhluk. Sudah lakukan saja. Ada kalanya kebaikan kita tidak diketahui orang, atau diketahui tapi dihina, itu tidak apa-apa. Kamu mah nggak pernah berbuat apa-apa, tidak ada kebaikan yang kamu lakukan. Kamu ini hidup hanya jadi beban. Ya sudah, nggak apa-apa, dengar saja. Tidak merusak pahala kita. Kata-kata itu yang merusak pahala kita adalah riya kita, ya kan? Halo, jelas tidak nih? Kita berbuat baik, kebaikan kita tidak diakui, bahkan kita dihina, kebaikan kita tidak dihargai, dihina, itu tidak akan merusak pahala yang ada di sisi Allah. Jadi kita tidak usah ngotot untuk bela diri dan menyebut-nyebut, biar saja. Nanti dia tidak tahu kebaikan. Memang kalau kita menjelaskan, dia mau mengakui, kata siapa saya tidak berbuat baik, bukankah saya yang... Kalau kita emosi, dia nggak nerima juga. Tapi kalau kita didapati oleh Allah, sabar, tenang, tinggal buat kling saja, dia itu dibuka pikirannya oleh Allah, jadi tahu kebaikan kita lewat berbagai jalan. Tanpa kita harus jelaskan. Kalau penjelasan itu hanya ngotorin hati, ya. Ada banyak jalan Allah membuat orang tahu, tapi bukan itulah yang terpenting bagi kita. Yang terpenting amalan kita diterima oleh Allah. Enak hadirin kalau fokus kita adalah bagaimana supaya Allah menerima amal kita, apapun yang kita lakukan. Mudah-mudahan manfaat. Surah Ali Imran, surah ketiga, ayat 133 dan 134. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Artinya, wasari'u ila magfirati min rabbikum wa jannah. Bersegeralah kamu mencari ampunan dari Allah Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi surga itu seluas langit dan bumi, Masya Allah, luas sekali. Yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Bagi para pemarah agak repot ya untuk bisa menikmati surga, karena para pemarah ini kecenderungannya zalim. Dan jadilah pemaaf. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Satu lagi. Demikianlah hadirin sekalian. Dan berbuat baiklah, innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Berbuat kebaikan ini ruhnya adalah ikhlas. Kalau tidak pakai ikhlas, belum termasuk kebaikan yang dicintai oleh Allah. Kesimpulan, marilah kita maksimalkan potensi apapun yang Allah berikan kepada kita. Jangan sibuk membanding-banding dan menjadi kecil hati, karena setiap orang beda-beda potensinya, beda-beda keadaannya. Maksimalkan saja dengan ikhlas. Dan yang kedua, jangan memandang remeh orang lain, karena siapa tahu yang diremehkan itu punya amal yang dicintai Allah, yang membuat Allah mencintainya. Terima kasih hadirin sekalian. Iya, Al-Baqarah 195. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan infakkanlah hartamu di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah, sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Dan belanjakanlah, wa anfiqu fi sabilillah, di jalan Allah, harta benda di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu dalam kebinasaan. Nah, ini yang tidak mau divaksin, tidak mau menggunakan protokol kesehatan, tidak mau pakai helm, tidak mau pakai safety belt pada waktu berkendaraan, padahal itu adalah syariat yang membawa kemaslahatan. Janganlah kalau sudah tahu merokok itu bisa membuat rusak paru-paru, jangan merokoklah, karena memang sudah sampai ilmunya bahwa rokok itu menjadi racun.
Kalau perkara ajal terserah Allah, tapi mengundang kebinasaan diri itu yang dilarang, ya. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berbuat baiklah, karena Allah sesungguhnya menyukai orang-orang yang berbuat baik. Sudah, inilah alasan kenapa kita berbuat baik. Kenapa kau Bapak berbuat baik? Karena disuruh Allah, wa ahsinu. Karena Allah mencintai orang berbuat baik. Selesai sudah di sana, ya. Apapun karir, rezeki, penghargaan, pujian, ya itu cobaan. Bukan itu rezeki kita. Rezeki kita adalah kita bisa berbuat baik dengan ikhlas dan Allah mencintai kita. Itulah rezeki termahal. Kalau dipuji, dikagumi, dapat piala, dapat penghargaan, karir, itu namanya ujian, ya. Rezekinya yang ini. Kalau dipuji malah ujub, tidak lulus, hilang nanti kebaikannya, ya. Dah, jangan mengharap apa-apa dari makhluk, bikin rusak niat kita. Terima kasih hadirin sekalian. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Karim, ya Arhamar Rahimin, ya Hayyu, ya Qayyum, birahmatika nastaghits. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashi'an wa lisanan zakiran. Ya Allah, tolong ya kami, ya Allah, jadikan hati ini hati yang hakul yakin padamu. Karuniakan keyakinan yang sempurna. Karuniakan kepada kami iman, keyakinan yang benar, iman yang sempurna, hati yang khusyuk, lisan yang selalu basah menyebut namamu. Allahumma rzuqnal istiqomah, rizkikan kepada kami istiqomah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Tetapkan hati ini dalam agamamu, ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jangan cabut nikmat iman dan Islam kami ini, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih. Jazakallah khair. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.